Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu pagi ini dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah bersama Tuhan Yesus kita dapat menang dari kesukaran hidup. Semua orang yang hidup di dalam dunia ini tidak luput, saudaraku, dari kesukaran karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat menang dari kesukaran hidup. Mazmur 90 ayat 10 berkata, ayat yang terkenal ini saudaraku ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa itu? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang dengan jujur mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini diberi umur 70 tahun ya. Kalau kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya apa saudaraku? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, saat kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak luput dari kesukaran dan penderitaan saudaraku, kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya saudaraku. Ya, supaya apa? Supaya menang saat kita menghadapi kesukaran hidup, penderitaan hidup. Nah saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan kita akan belajar pagi hari ini saudaraku 3 kebenaran bagaimana kita dapat menang dari kesukaran hidup dan penderitaan hidup. Yang pertama saudaraku, hidup jangan dikendalikan oleh uang, tetapi harus dikendalikan oleh Tuhan Yesus. 1 Timotius 6 ayat 10 ayat yang terkenal ini saudaraku ya berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang saudaraku. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Atau dengan berbagai-bagai penderitaan saudaraku. Jadi hidup jangan dikendalikan oleh uang saudaraku. Karena firman Tuhan berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kalau kita memburu uang, bukan memburu kebenaran firman Tuhan saudaraku, kita akan menyimpang dari iman. Dan kita akan disiksa dengan berbagai-bagai duka atau penderitaan. Mempunyai uang banyak atau mempunyai uang sedikit bukanlah jaminan untuk hidup berbahagia saudaraku. Dan luput dari kesukaran hidup bukan saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus dan memohon hikmat kepada Tuhan Yesus supaya kita dapat mengelola uang dengan baik dan bijaksana. Kita diberi banyak atau sedikit, kita diberikan hikmat bijaksana mengelola keuangan kita sehingga hidup kita tidak saudaraku dipenuhi dengan berbagai-bagai duka, dengan berbagai-bagai kesukaran, dengan berbagai-bagai penderitaan. Ada peribahasa yang mengatakan uang adalah hamba yang baik, tetapi uang adalah tuan yang jahat. Artinya saudaraku, uang jangan menguasai kita karena kita bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Jangan jadikan uang sebagai Tuhan, sebagai tuan saudaraku. Ya, Tuhan dan Tuhan saudaraku ya. Sehingga kita mendapatkan kesukaran hidup penderitaan karena kita dikendalikan saudaraku oleh uang. Ya. Materialistis itu. Tetapi kelolalah uang dengan baik, dengan bijaksana saudaraku, dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita tahu mana uang untuk Tuhan, untuk persembahan persepuluhan, membantu pelayanan PI saudaraku ya, pelayanan sosial. Kemudian mana uang untuk kita, mana uang untuk memberkati orang lain, atau saudaraku memberkati orang tua kita, saudara kita. Dan semuanya itu harus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan hikmat bijaksana dari Tuhan.
Itu saudaraku ya. Jadi yang pertama, jangan hidup dikendalikan oleh uang, tetapi kita harus dikendalikan oleh Tuhan supaya bebas dari penderitaan. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat menang dari kesukaran hidup, dari penderitaan hidup? Kita harus menjaga mulut, saudara, mulut kita dan lidah kita dengan baik. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Firman Tuhan ini dengan jelas mengajarkan kepada kita bagaimana menghindarkan diri dari kesukaran, dari kesulitan, saudaraku, hidup. Kita harus memelihara mulut dan lidah kita. Supaya kata-kata kita jangan keluar kata-kata yang jahat, yang kotor, yang tidak baik, bohong, nipu, sumpah serapah, saudaraku. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa yang kita omongkan, saudara, itu berbahaya sekali kalau tidak benar. Kita harus berhati-hati dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Lidah bibir kita, karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Apabila kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang jahat, mulut kita, saudaraku, maka hidup kita akan menghadapi kesukaran. Karena itu marilah kita mengucapkan hal yang memuliakan nama Tuhan. Yang menguatkan, menghiburkan orang lain, yang positif, saudaraku. Untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, mau melihat atau merasakan hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan suka nipu, saudaraku. Jangan suka bohong. Hidup kita akan menderita kalau suka nipu, suka bohong. Ayat ini berkata, kalau kita mencintai hidup dan mau melihat hari-hari hidup kita, keluarga kita menjadi baik, diberkati oleh Tuhan, dihindarkan dari kesukaran, dari penderitaan, kita harus memelihara mulut dan lidah kita dengan baik. Jangan keluar kata-kata jahat, menipu, berbohong, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain dan sebagainya. Mari saudaraku, kita biasakan mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata kotor atau jahat. Kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Kita mau sungguh-sungguh bertobat saat ini. Minta disucikan dari mulut kotor dan mulut jahat, mulut bohong, saudara, suka nipu. Supaya kita terhindar dari kesukaran. Amsal 12 ayat 13 berkata, orang jahat terjebak oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kita harus hidup. Maksud saya, saudara, dengan benar supaya kita dapat keluar dari kesukaran hidup, dari penderitaan hidup dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya. Haleluya, saudara. Dan kebenaran yang ketiga, bagaimana kita dapat menang dari kesukaran hidup? Kebenaran yang ketiga, kita harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Filipi 4 ayat 12 dan 13, saudaraku, ayat yang sangat terkenal ini ya, saya bacakan. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, kata Paulus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, kata Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, saudaraku. Jadi kita harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita menang dari kesukaran hidup. Inilah kesaksian Rasul Paulus yang dapat menang menghadapi situasi apapun, dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Saat dia menghadapi kelaparan atau kenyang, Rasul Paulus dapat menang menghadapi kesukaran-kesukaran itu juga saat kelimpahan. Kenapa, saudara? Karena dia mengandalkan Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Oh haleluya. Saudara, andalkanlah Tuhan supaya kita bisa menang. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Bagaimana kita dapat menang dari kesukaran hidup atau penderitaan hidup. Mungkin pada saat ini kita sedang sukar hidupnya, sedang menderita, saudaraku. Kebenaran yang pertama, hidup jangan dikendalikan oleh uang, tetapi hidup kita harus dikendalikan oleh Tuhan Yesus sepenuhnya. Yang kedua, kita harus menjaga mulut kita
dan lidah kita, omongan kita, saudaraku, dengan baik, ya, dipimpin oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Mazmur 90 ayat 10 saya bacakan lagi. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus, diberi berapa umur pun saudaraku, dia tetap kuat, menang melawan kesukaran dan penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Mungkin ada di antara kami yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan. Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong. Kami mau mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, supaya kami kuat menghadapi kesukaran dan penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang sanggup menolong kami dari kesukaran dan penderitaan. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.